Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang mitologi. Jadi mitologi dan cocok logi ya sebenarnya ya. Karena mitologi itu kan legenda, cerita rakyat dan gabungan banyak kisah yang kadang orang akan menganggapnya cocok-cocokan gitu. Dicocok-cocokkan, dipas-paske. Karena itu saya akan memberi tema umumnya adalah mitologi atau cocok logi, supaya jelas ini memang orang akan menganggapnya cocok logi ya, dicocok-cocokkan. Tetapi tema kita adalah tentang secara prinsip di bahasan mitologi itu adalah leluhur, satu leluhur. Jadi saya berasumsi atau berteori, dan ini saya rasa ini hampir dianut banyak orang di seluruh dunia, bahwa kita itu dari satu leluhur. Dari banyak agama juga memahami demikian, dari seakan-akan ada satu leluhur tunggal yang jadi banyak, dan juga dari beragam bangsa memiliki kisah-kisah mitologis. Makanya saya bilang tadi mitologi, karena memang kisah-kisah mitologinya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi di topik tentang mitologi kita akan membahasnya. Nah, kali ini saya akan membahas mitologi agama langit. Jadi agama langit ini agama yang kepercayaannya itu memiliki unsur benda langit gitu ya. Jadi kita akan menelusuri dari leluhur kuno itu agama langitnya seperti apa, benda-benda langit yang jadi acuan itu seperti apa. Secara khusus pada seri pertama ini saya akan bahas yang namanya agama rasi bintang Orion. Kenapa Orion? Karena ternyata di banyak bangsa mereka memiliki kepercayaan kepada astrologi atau penyembahan keimanan, kepercayaan kepada benda-benda langit yang berupa rasi bintang Orion. Di Jawa disebut waluku atau beluku, jadi itu bajak ya, jadi bentuknya kayak bajak, tapi di kalangan bangsa Yunani itu Orion, seorang pemburu. Mari menyimaknya dan mari menambah wawasan kita tentang agama para leluhur kita. Semoga Tuhan yang hidup menyertai kita dan bersama kita. Amin. Kiristeke raporete khaya sikinera reposteke dakhe porikete tahike asikina porinde kasteke raporeta tatis nakareteki kira pokha isikinde eripokatias saki takhrapotistekina erepotestekine kariporetestekera da poretestekere rotiseka porete khatik sikere pokha etekase kareta khaisai kina erepota khasikina kirepota tasna erepokere tasai kirete khai rapostinda ereketita sikiri morete kiase kirepoka esika porkete sikira porata tasikira porkatastikina ke katastikina poko tastikire potokas erepoka eda kirapoti khasinkare po kareta sikira poka porkasi keretastaka era pohate porkatasi kere poka etika singara poka esikirata perkete sakara poka era poste kera po kista kereta khayat sekireta khayasa takare poka esikireta kate sakara pasi. Amin. Ya, jadi saya akan membuka agama Babel, agama bintang Orion. Jadi di
Nah, kenapa agama Babel gitu ya? Kenapa Babel itu karena saya menggunakan kitab Tanakh ya, atau kitab Torah. Jadi di dalam kisah kitab Torah ini ada sejarah gitu ya, ada sejarah. Jadi sumber sejarah gampangnya gitu ya. Jadi kitab Torah ini saya anggap salah satu sumber sejarah. Sedangkan sejarah perbandingannya bisa menggunakan ilmu sains, arkeologi, sosiologi atau antropologi dan sebagainya, linguistik juga bisa. Dari tinjauan bahasa dari kitab Torah atau kitab-kitab lain, karena kitab Torah itu kan bangsanya Israel ya. Kemudian kitab lain misalnya maksudnya kitab itu sumber arkeologi ya, kadang berupa kitab, tapi beda karena kadang kita maksudnya kitab itu kertas ya. Tapi kitab itu di versi yang lain itu tulisan, maksudnya tulisannya bisa di tanah kayak di prasasti, di batu atau di sigurat gitu ya, kayak menara gitu, atau di bangunan. Pokoknya ada tulisan, jadi budaya tulisnya. Nah, jadi di bangsa-bangsa selain Israel itu punya budaya tulis, misalnya Mesir juga punya, Sumeria punya, Akkadia punya, Asyur punya. Nah, di kalangan ilmu Eropa itu disebut Mesopotamia, di antara dua sungai Tigris dan Efrat. Nah, kita juga akan mempelajari sejarah agama Babel gitu ya, tapi memang akan dalam bentuk yang beda. Kalaupun beda nanti misalnya kita bandingkan apa persamaannya gitu, karena salah satu di Torah ini ya, saya melihat silsilah sejarahnya. Jadi satu leluhur Adam, kemudian menjadi sampai kepada Noah. Nah, di Noah ada banjir besar. Kemudian dari banjir ada 3 anaknya dan para istrinya, tidak 8 orang. Kemudian dari situ timbullah bangsa-bangsa baru. Nah, anaknya yang katanya tertua, karena nulisnya Sem, Ham, Yafet gitu. Jadi Sem itu dianggap tertua. Nah, yang Sem ini ya biasa disebut sekarang bangsa Sem, bangsa Semitik ya. Bangsa Semitik itu atau bangsa Semit ya, bangsa Semitik itu punya banyak variasi budaya, tetapi mereka sebenarnya punya satu sumber gitu. Makanya saya mempergunakan yang disebut Ibrani kuno. Nah, Ibrani kuno itu karena beranggapan itu bangsa Evrit yang menyeberang itu maksudnya dari Mesopotamia, dari Ur-Kasdim, dari Babel, dari Sumeria ke wilayah yang disebut Kanaan atau wilayah Yudea, atau sekarang jadi wilayah Israel, Yordania dan seterusnya gitu. Nah, jadi di kalangan yang menggunakan kitab Torah sebagai acuan atau acuan sejarah ataupun acuan agama, maka ada beberapa tokoh-tokoh, kemudian kisah, diksi-diksi, istilah-istilah yang sangat mirip dan bisa dirunut hubungannya benang merah dengan sejarah dunia di luar kitab Torah itu sendiri. Misalnya kalau kita belajar antropologi, sosiologi, arkeologi, nanti kelihatan Ur itu di mana? Karena di kitab Torah ini kan ada tulisannya kota Ur. Ur itu artinya kota. Ir dan Ur itu artinya kota. Ir bahasa Ibrani, Ur itu bahasa Sumeria. Kemudian misalnya Babel. Nah, ternyata memang kalau di kitab Torah nulisnya Babel, di wilayah Irak yang sekarang yang Sumeria itu juga ada kota yang bernama Babel gitu. Babel, Babilu, jadi konsonannya sama. Nah, perhatikan bahasa Semitik itu konsonannya akan sama, bunyinya bisa beda. Makanya kalau saya di ET ini mempergunakan perbandingan konsonan, karena konsonan itu harus sama. Itu ya. Nah, saya akan
membandingkan gitu ya. Jadi dari kitab Torah ini kita akan melihat dulu. Oke, jadi saya jelaskan dulu Orionnya. Jadi kenapa saya kasih judul Orion, karena di Yunani itu Orion itu artinya pemburu. Jadi saya coba cari gitu ya dari beberapa sumber yang menyebut kata Orion. Jadi Wikipedia, kemudian Ruang Guru, ada Kompas. Misalnya di Ruang Guru ini blog ya, di Ruang Guru punya blog menyebutkan tentang rasi bintang paling populer. Saya akan buka dulu link-linknya. Nah, ini di Ruang Guru, jadi dia gambarnya adalah Orion yang di atas ini ya. Ini Orion. Ini Orion, nah, seperti ini. Kemudian saya akan cari penjelasan Orionnya yang mana. Yang bawah ya. Jadi rasi bintang ini itu tertua, rasi bintang yang dikenal. Jadi ini rasi bintang yang katanya gitu ya, menurut sejarah penyelidikan itu wujud yang paling awal dikenal, paling umum di banyak bangsa. Nah, apa itu rasi bintang? Rasi bintang itu sebenarnya hanya gambaran imajiner. Gitu. Jadi ketika seseorang di masa lalu mengamati langit, kemudian melihat bintang, dia di otaknya kan ada imajiner, ada gambaran-gambaran. Nah, itu tergantung budayanya, tergantung kisah-kisah kesukuannya, kisah bangsanya. Untuk Orion itu dari Yunani sebutannya, tetapi di Sumeria juga ada gitu ya. Jadi secara khusus adalah 3 bintang ini. Jadi 3 bintang di sabuk Orion yang saya lingkar ini. Jadi 3 bintang di sabuk Orion dalam beberapa kisah mitologi, makanya mitologi bangsa-bangsa itu mereka mengadopsi atau memberi ide gitu, memberi ide untuk astronomi, jadi untuk penentu arah. Jadi di rasi-rasi bintang itu bisa jadikan penentu arah. Secara khusus untuk zaman dulu pelaut bisa digunakan di malam hari. Kalau zaman dulu kan orang belum tahu kompas ya, belum paham magnet, bikin magnet tidak bisa. Jadi pakai benda langit, pakai bintang. Jadi siang, kalau malam jelas kelihatan, kalau siang mungkin dia akan pakai matahari. Oh, itu barat, timur, itu begitu. Nah, kemudian dari 3 titik ini yang disebut sabuknya, jadi ini kan kayak gambar orang gitu ya, jadi kayak gambar orang, terus di ini kayak sabuknya gitu. Jadi makanya saya di sini. Nah, ini penggambaran dari Orionnya gitu ya. Jadi di sabuknya ada 3 bintang. Nah, 3 bintang ini yang banyak nanti jadi bahasan gitu, karena ternyata sumber mitologi atau sumber kisah-kisah leluhur ya dari banyak bangsa, tidak hanya orang Sumeria ternyata. Nah, itu nanti di artikel-artikelnya itu nanti ketemu ternyata banyak bangsa yang menggunakan bintang Orion gitu ya. Jadi saya coba lihat rangkuman dari Wikipedia-nya gitu ya. Ya, baik. Jadi kalau dilihat dari sini itu dia bisa ada beberapa sumber. Jadi Ancient Near East, jadi timur dekat kuno. Nah, timur dekat itu maksudnya ya daerah Sumeria itu, jadi istilah orang Yunani itu. Kemudian Greco-Roman, Greek itu Yunani, Roman itu Italia, Romawi. Jadi gabungan agama atau bangsa ya, mitologi bangsa Greek dan Roma, Yunani dan Romawi. Kemudian Timur Tengah ada Aljabar, ini agak mudah ya, tetapi ya kita bisa jadi acuan juga. Kemudian di Cina juga ada karakter Pinyin, nah gitu, konstelasi Orion juga. Jadi di Cina pun astronominya
mengakui atau mempelajari rasi bintang Orion. Kemudian di India juga ada Mriga namanya. Jadi kalau di India bukan Orion pemburu, tetapi seperti deer itu rusa. Karena tiap bangsa punya imajinasi berbeda. Oke, kemudian di Eropa juga ada mirip sih, dia Magic Archer, pemanah juga. Amerika juga punya, kemudian Polinesia juga ada. Itu. Terus banyak, jadi di era modern juga menjadi banyak simbol, termasuk di luar sabuk Orion itu ada heksagramnya gitu. Jadi beberapa rasi bintang kalau ditarik garis kayak segi 6 heksagram. Nah itu dalam banyak agama juga dipakai. Satu okultis yang ya bisa dianggap kalau bahasa Indonesia apa ya, mungkin magic gitu ya, okultis. Jadi hal-hal yang berbau ramalan, numerologi. Kemudian di agama Yahudi Rabbinik itu ada bintang Daud segi 6 juga. Jadi yang logonya bendera Israel itu juga segi 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak agama akan punya simbolisme rasi bintang gitu. Baik, jadi saya akan bahas dulu ya. Jadi ayat-ayat atau dari tulisan-tulisannya kitab Torah yang membahas Orion atau pemburu. Jadi, nah itu saya ambil dari ini ya, kitab Kejadian ayat 10, pasal 10. Di ayat 9 itu kan ada keterangan begini. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan atau di hadapan Adonai. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Adonai. Nah, ada beberapa kata kunci di situ ya. Satu, pemburu. Kedua, Tuhan Adonai. Kemudian ada gelarnya atau nama, mungkin bisa nama diri, bisa nama gelar. Bisa nama diri, bisa nama gelar Nimrod. Kemudian pada mulanya kerajaannya, jadi dia itu kayak raja pertama atau kaisar pertama. Dan itu sangat besar gitu ya, karena kalau saya pelajari ini ya, saya pelajari dari studi sejarah arkeologi kuno, itu secara umum diterimanya begini. Jadi sebelum era Sargon, Akkadia, di Sumeria itu city-states, jadi kota-kota yang punya pemerintahan sendiri, punya rajanya, punya rakyatnya, punya tentaranya. Jadi kayak negara kota lah, kota-kota berkubu, kota-kota berbenteng, dan mereka punya sistem pemerintah sendiri, ekonomi sendiri, logistik sendiri, kemudian tentara, rakyat, pemerintahan dan sebagainya. Jadi ada politik juga, ada kerajaan. Jadi satu kerajaan, satu kota, intinya begitu ya. Nah, kemudian di situ disebutkan di ayat 10 itu ada banyak sekali kota. Kalau di terjemahan yang di sini saya akan coba baca, ada yang bernama Babel gitu ya. Babel. Kemudian Erek, Akad ya, kanya double, Akad, Kaleh di tanah sini ya. Nah, apa hubungannya ini dengan dunia gitu, sejarah dunia di luar kitab Torah, di luar Israel gitu. Kemudian ada lagi negeri Asyur. Nah, ini Asyur, Assyria. Nah, jadi Asyur, Assyria, Suriah itu sama satu sumber ya. Niniwe ya, sampai sekarang juga masih ada Nineveh. Rehoboth Ir-nya itu kota Rehoboth. Kelah. Nah, Kelah atau Kalah ya kalau di sejarah dunia. Kemudian Resen, ini Kelah, kota yang besar. Baik, jadi saya membahas dulu yang Sinear. Jadi di tanah Sinear. Nah, kenapa Sinear? Diperhatikan kalau Semitik, bahasa Semitik, bahasanya bangsa Sem, itu dia konsonantal. Tidak ada S, H, Sin ya,
SH, shin. Kemudian N, sine, sinar. Atau sebenarnya kalau di Ibrani kan sinar. Bisa dicek ke ini ya, ke interlinear. Di 10, 9. Oke, cek. Oke, ayat 10 ya. Jadi di ayat 10 itu ada kota yang bernama ini. Kota-kota tadi ya, jadi di Erek. Ini Kap, jadi Erek ya, agak sulit diucapkan. Kemudian akad, ini K-nya double, jadi Haf double K, jadi akad. Maka ini diterjemahkan juga kalau dipakai Inggris itu pakai C, double C, jadi bacanya double K ya, akad. Ini agak mirip dengan pengucapan head gitu ya memang. Ya, itu silahkan nanti pengucapan yang benar gimana. Karena saya sebenarnya tidak terlalu peduli pengucapan. Kemudian kalne, dan ini disebut be'eretz, di tanah sinar gitu. Jadi ini shin pakai H, jadi shin. Ini titik bawahnya i, kemudian ini nun, nah titik duanya seva, jadi sin. Sevanya kayak e tapi sebenarnya tidak terbaca ya. Napasnya sangat cepat. Kemudian ada ini ayin a, bacanya ini kodnya a atau vokalnya a. Kemudian ris, sinar. Jadi sinar. Harusnya double n ya, kan mudah diucapkan dalam bahasa itu. Sinar. Kalau di Pamenggalan aslinya kan sinar gitu. Cuma kan n-nya kan pasti double itu sebenarnya. Sinar. Nah, cuman dalam bahasa terjemahan itu nanti agak beda. Misalnya dalam terjemahan Indonesia seringkali sevanya dikasih e, jadi kayak ya, e atau ini. Jadi seva itu nanti jadi e atau makanya sinar. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan sinar. Karena di dalam bahasa Indonesia ada kata sinar. Mungkin begitu. Dan memang seva rata-rata ada e-nya. Di transliterasi Indonesia ada e-nya, jadi bukan jeda. Jadi dalam bahasa kita kan tidak ada jeda gitu, model tidak patah-patah pengucapannya. Oke, itu sinar. Nah, kenapa sinar terus di sejarah dunia itu Sumer gitu. Jadi kan ada perbedaan SNR dan SMR, N dan F. Nah, di dalam perbandingan bahasa itu Sumer dan Sinar itu ternyata punya benang merah. Jadi pengucapan M dan pengucapan N itu seringkali interchangeable, saling overlap lah. Jadi di satu bahasa pakai N diserap dalam bahasa lain jadi M, atau sebaliknya. Sama seperti kalau di Ibrani Gimel, di Arab kan tidak ada G ya, tidak ada pengucapan G yang jelas G, itu tidak ada, adanya jim. Jadi alif bata sa jim ya, jimnya itu G, Gimel. Makanya alef betnya itu kan di Ibrani ya, makanya ada G, Gimel. Di Yunani ada gamma, di Arab tidak ada G, adanya J, jadi G-nya diucapkan dengan J. Tetapi konsonan kunonya sebenarnya sama, antara Gimel dan Jim itu sama. Makanya dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia misalnya zaman atau zaman orang akan, nah, itu nanti beda lagi. Tapi maksudnya begitu, tiap bahasa punya preferensi bunyi. Jadi orang mengucapkan Z pun susah, jadinya J gitu ya.
ketika G diucapkan J, nah itu cirinya memang begitu. Kayak kemarin saya bahas Gehinom, Gehinom itu Ibrani, Gehenna atau Gehana itu bahasa Yunani, kemudian di Arab jadi Jahanam. Proses terjemahnya begitu. Jadi NM-nya sama, Gehinom, tapi G-nya jadi J, Jahanam. Nah di sini perubahannya dari Sumer ke Sinar, jadi M ke N. Nah, Sumer itu kan bangsa Semitik di wilayah timur. Kemudian bangsa Ibrani yang dari kata Eber, makanya tulisannya disebut Ketaf Ifrit, jadi IBRIT, nah, IBR, Eber, jadi kan sama, Alef, Bet, dan R, konsonannya sama. Kemudian dia nyebrang, dari nyebrang itu pindah lah, nyebrang dari sungai, jadi makanya istilahnya Eber itu penyeberang. Nyebrang kemana? Dari Ur itu kan ada di antara dua sungai ya, kemudian nyebrang ke wilayah barat, melintasi sungai gitu ya, sungai Efrat. Saya akan tampilkan gambarnya. Nah, jadi bangsa Eber, bangsa penyeberang, dari situlah maka muncul nama Ibrani. Ifrit tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi Ibrani, di Inggris jadi Hebrew, 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 di EBR-nya masih ada, yang artinya bangsa penyeberang dari dari Uruk, dari Erek, dari Babel ke wilayah barat, ke Kanaan. Nah, jadi Abraham itu dikatakan dia keturunan Eber, bangsa penyeberang. Jadi Ur disebut dia Ur Kasdim. Kasdim itu ya bangsa Babel itu, bangsa Uruk, bangsa Erek. Jadi Abraham itu dari sini, Erek ini, dari Ur Kasdim. Nah, nama-nama Babel, Uruk atau Erek, Akad, Kalneh itu ada. Tidak hanya di kitab Torah, tapi di perbandingan sejarah arkeologi dunia. Jadi saya ngeceknya begitu. Kata-kata yang ada di Torah itu di kitab Tanakh, kitabnya orang Israel, apakah sama dengan kitab-kitab yang di dunia, di sejarah dunia? Kalau sama berarti kan kisah di situ itu valid, gitu ya, ada perbandingannya. Nanti kita bicara asli dan palsu itu konsepnya begitu. Kalau istilah itu hanya di Israel saja, di luar tidak ada, kan orang bingung ini dari mana istilah Babel. Ternyata di artefak-artefak, prasasti, tulisan-tulisannya orang di Sumeria itu juga ada tulisan Babel gitu. Jadi ini catatan sejarah yang bisa dianggap valid. Erek itu juga sama, Uruk. Jadi perbedaan dialek Erek dan Uruk berarti kan persamaan konsonannya. Kemudian Akad juga ada, Kalneh itu juga ada, Asyur juga ada, dan seterusnya. Niniweh juga ada, gitu ya. Jadi konsepnya adalah berarti kitab Torah ini sedang membahas suatu sejarah benar di masa lalu dan dibuktikan dengan penemuan arkeologi yang memang menyebut nama-nama itu. Gitu. Nah, kemudian di situ tuh ada tokoh yang disebut pemburu. Namanya Nimrod. Nah, Nimrod sendiri bisa dianggap nama diri, bisa juga dianggap nama sebutan atau istilahnya gelar. Jadi beberapa nama di Alkitab itu seringkali dia sebenarnya gelar, bukan nama diri gitu. Ataupun gelar itu pun gelar pengagungan ataupun gelar penghinaan. Misalnya dulu ada keturunan Saul dan disebut Mephiboset. Nama aslinya itu kan Mephibaal. Ayahnya juga Isi-Boset, aslinya Isi-Baal. Jadi Baal itu kan artinya tuan. Karena dia sudah tidak dianggap lagi tuan, maka Baalnya dihapus, jadi Boset. Itu gelar penghinaan. Itu contoh. Jadi Nimrod ini bisa nama diri, bisa nama gelar. Nah, kalau di dalam sejarah dunia
yang paling gede di Sumer itu kan sebenarnya Sargon, Raja Sargon dari Akkad, jadi dinasti Akkad. Jadi Sumer itu ada beberapa dinasti, dari dinasti Ubaid, kemudian Kutian, kemudian Akkadia ini. Kalau nggak salah begitu ya, nanti dicek. Nah, dari beberapa dinasti ini yang terkenal itu kan, yang paling gede awal itu kan dari Akkadia ini. Tapi sebelum Akkadia sebenarnya sudah ada city state tadi, kerajaan-kerajaan kota.